Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk membahas materi tafsir Tarbawi, yaitunya kita akan membahas Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Nah, sebelum lebih lanjut, kita membahas mengenai asbabun nuzul, tafsirnya, dan inti pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Terlebih dahulu kita dengarkan bunyi dari Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai dengan 29. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Arti dari Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai dengan 29, yaitu pada ayat 27, wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Untuk ayat 28, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, kembalilah, hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu untuk ayat 29, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni sebagai tempat umum, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan yang apa kamu sembunyikan. Asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai dengan 29, yaitunya ketiga ayat ini turun berkenaan dengan adab memasuki rumah orang lain. Nah, menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebelum turunnya ayat ini, orang-orang biasanya masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin, sehingga dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan seperti melihat aurat, membuat tidak nyaman si tuan rumah, atau bahkan mengganggu kehormatan. Nah, dalam riwayat lain, yaitunya riwayat Al-Bukhari, disebutkan bahwa seorang wanita di kaum Ansar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tinggal di sebuah rumah yang sempit dan keluargaku masuk ke dalam rumah itu tanpa meminta izin. Lalu turunlah ayat ini sebagai bimbingan etika sosial di dalam Islam. Tafsir dari Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai dengan 29, kita ulang lagi artinya. Ayat 27 itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Makna tafsirnya dari ayat 27 ini, perintah kepada orang beriman untuk tidak sembarangan masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Lalu harus meminta izin dulu dan mengucapkan salam, karena itu merupakan bentuk penghormatan kita dan pengakuan terhadap hak si tuan rumah. Nah, yang maksud dari kalimat itu lebih baik bagimu menunjukkan bahwa adab ini mendidik manusia untuk menjaga moral, sopan santun, dan kehormatan di dalam masyarakat. Lalu ayat 28 kita baca artinya,
Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna tafsir yang dapat kita ambil, jika rumah atau suatu rumah terlihat kosong misalkan, tetap kita tidak boleh masuk tanpa izin terlebih dahulu. Jika tuan rumah menolak atau mengatakan kembalilah kepada orang yang bertamu, maka kita wajib kembali tanpa rasa marah ataupun kecewa. Dan hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk menghormati hak pribadi dan kenyamanan orang lain, bahkan ketika mereka tidak ingin menerima tamu. Lanjut kepada ayat 29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah-rumah yang tidak disediakan untuk tempat tinggal, dan di dalamnya ada kepentingan bagimu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Makna tafsirnya, ada pengecualian untuk tempat-tempat yang bukan rumah tinggal, seperti toko atau pasar tradisional, atau mungkin pasar modern seperti minimarket dan segala macam, lalu lumbung dan lain-lain, selama memiliki tujuan yang sah untuk masuk. Makna tafsir dari ayat 29 ini, ada pengecualian untuk tempat-tempat yang bukan rumah tempat tinggal, misalnya toko, swalayan, kedai-kedai kecil, atau tempat-tempat umum lainnya yang bisa diakses oleh semua orang. Selama memiliki tujuan yang sah untuk masuk, maka kita boleh masuk tanpa meminta izin atau mengucapkan salam. Lalu ayat 29 ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak kaku dan memperhatikan kemudahan dan kepentingan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu penekanan akhir ayat ini adalah bahwa Allah tahu semua niat manusia, baik itu niat baik maupun niat buruk yang tersembunyi di dalam hati manusia. Inti pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai dengan 29 yaitunya, yang pertama yaitu adab sosial dan etika ketika bertamu. Mengajarkan kepada kita pentingnya izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Lalu, tidak memaksakan diri jika tidak diizinkan oleh tuan rumah untuk masuk. Dan memberi salam sebagai bentuk penghormatan dan kedamaian. Lalu yang kedua yaitu pendidikan tentang privasi dan batasan. Islam sangat menjaga kehormatan dan privasi orang lain. Tidak semua tempat boleh dimasuki sesuka hati kita, walaupun tidak terkunci atau terlihat kosong dan tidak ada penghuninya. Lalu yang ketiga, sikap tunduk pada aturan dan hormat kepada sesama manusia dan orang lain misalkan. Yaitunya melatih kesabaran, rasa malu, dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Lalu mendidik umat agar terbiasa menghargai keputusan dan kenyamanan orang lain. Dan yang terakhir yaitu pengecualian yang rasional atau yang masuk akal. Misalkan pendidikan tentang fleksibilitas hukum Islam, ada pengecualian jika tempat itu tempat umum seperti yang dijelaskan di atas tadi. Misalkan pasar atau tempat-tempat umum yang umum dikunjungi oleh orang atau masyarakat. Lalu mengajarkan perbedaan konteks sosial antara tempat umum dan tempat pribadi. Misalkan antara pasar dengan rumah. Jika kita ke pasar, tidak mungkin kita mengucapkan salam awal masuk pasar itu. Dan ketika masuk ke rumah, pastinya kita mengucapkan salam sebagai tanda penghormatan.